Selamat pagi, salam sejahtera. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali. Doa pagi GPDI Budi Mulia. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur pada saat pagi hari ini, di mana Tuhan sudah menolong kami sepanjang malam. Kami bisa beristirahat dengan tenang, dengan nyenyak. Dan pagi hari ini Tuhan izinkan bisa bangun kembali dengan tubuh yang sehat. Dan kami percaya Tuhan itu semua karena anugerah dan karena berkat Tuhan dalam hidup kami. Bapa, sebelum kami lebih jauh menjalani sepanjang hari ini, kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu itu Tuhan yang akan terus memampukan kami, memberikan kami kekuatan di dalam kami menjalani hari demi hari dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu yang akan terus memberikan sukacita bagi kami, memberikan kemampuan bagi kami untuk kami boleh lebih lagi mengasihi Engkau. Kami sambut kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pagi ini terdapat di dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, Mazmur 121 ini dikenal bukan hanya sebagai sebuah nyanyian iman, namun juga sebuah refleksi perjalanan hidup bersama dengan Tuhan. Nah, peristiwa hidup dalam Mazmur 121 dapat menjadi gambaran yang nyata tentang apa yang kita alami pada zaman sekarang, saudara. Nah, bagi kaum Israel yang tinggal jauh dari Yerusalem, kegiatan ziarah ke Yerusalem, tempat di mana Bait Allah berada, memiliki tantangan tersendiri. Di satu sisi, perjalanan panjang ini membawa semangat sukacita karena ada kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Namun di sisi lain, perasaan was-was muncul tatkala mengetahui bahaya besar menghadang, saudara. Nah, namun semua tantangan tersebut tidak mengecilkan semangat dan iman mereka untuk menghadap Allah. Mereka percaya bahwa Allah merupakan sumber keselamatan dan pertolongan kala suka maupun duka. Pengenalan yang benar terhadap Allah membawa para peziarah Israel memiliki keyakinan yang kokoh bahwa Allah adalah penjaga Israel yang sejati. Saudara, seruan para peziarah dalam ayat 1 mengandung sebuah kecemasan, mengandung sebuah ketakutan, bahkan kekhawatiran tentang kondisi buruk yang mungkin akan mereka hadapi. Bahaya orang jahat dan kondisi alam yang tidak bersahabat menjadi perhatian utama dalam Mazmur 100 pasal 21 ini. Saudara, kita akan melihat dua tantangan besar yang dihadapi oleh para peziarah. Sekaligus kita juga akan melihat dua identitas Allah yang mereka percaya dapat mengatasi tantangan-tantangan tersebut.
Saudara, kendala pertama berhubungan dengan adanya para penjahat dan perampok sepanjang perjalanan. Perjalanan ziarah ini dilakukan minimal 3 kali dalam setahun oleh para peziarah. Mereka sangat mengenal kondisi perjalanan yang dilalui, melewati lembah, gunung, dan padang pasir. Nah, biasanya para penjahat bersembunyi dalam lembah maupun lereng gunung dan bersiap untuk merampok para peziarah, saudara. Nah, para perampok ini dikenal sebagai penjahat yang kejam dan tidak segan-segan untuk mengambil nyawa para peziarah. Mungkin dalam istilah sekarang disebut begal yang sering kita dengar betapa mereka tidak punya belas kasihan sama sekali gitu. Nah, saudara, meskipun perjalanan ziarah ini menyeramkan dan kekuatan para peziarah terbatas, mereka berpegang pada identitas Allah sebagai Sang Penolong. Nah, identitas pertama yang dikenalkan para peziarah adalah Allah yang menyelamatkan. Itu bisa dibaca di ayat yang kelima. Firman Tuhan sana berkata, Tuhanlah yang menjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Nah, merupakan sebuah ekspresi yang kuat tentang kekuasaan dan kekuatan Allah dalam menjaga para peziarah Israel. Dalam hal ini, Allah digambarkan sebagai sebuah perisai dan perlindungan. Kendala kedua berhubungan dengan kondisi alam. Ayat yang ke-6, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Nah, bagaimana matahari dan bulan dapat menyakiti para peziarah? Nah, saudara, ketika mempelajari kondisi geografis padang pasir, kita akan menemukan perbedaan cuaca yang ekstrim pada waktu siang dan malam. Para peziarah menceritakan suasana panas pada waktu siang sebagai gambaran matahari yang menyakiti. Panas yang menyengat kulit dan haus yang berkepanjangan membuat kondisi tubuh menjadi lemah dan lesu, saudara, gampang sakit. Nah, sedangkan suasana dingin membeku sebagai gambaran bulan pada waktu malam membuat para peziarah tidak dapat beristirahat dengan nyenyak. Bahkan mereka berjuang dari hewan-hewan buas, jadi mereka harus tetap waspada, saudara. Jadi membuat tidur mereka juga tidak bisa terlalu pulas Namun para peziarah percaya pada identitas Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, seperti ayat yang kedua yang sudah kita baca. Nah, sebutan ini merupakan identitas Allah yang melekat sejak zaman purba. Pernyataan iman tentang Allah, Sang Pencipta, menjadi jawaban iman atas kegentaran para peziarah menghadapi kondisi alam yang tidak bersahabat, saudara. Mereka percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan peziarah pada waktu apapun karena Allah selalu berjaga-jaga. Saudara, sama seperti peziarah Israel, kita juga adalah peziarah dalam dunia ini. Sambil menyongsong kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Nah, perjalanan iman kita juga mengalami yang namanya pasang surut seperti lautan luas Nah, kita tidak tahu secara pasti
apa yang akan kita alami sepanjang tahun ini. Mungkin ada suka maupun duka yang kita sudah alami. Ada juga mungkin keluarga maupun teman yang datang maupun pergi. Ada berkat maupun kemalangan. Nah, namun di atas segala sesuatu yang terjadi, saudara, kita harus memiliki keyakinan bahwa Tuhan Yesus selalu menjaga dan menolong kita. Seperti ayat yang sudah kita baca, bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Perjalanan hidup kita mungkin tidak selalu seperti yang kita harapkan. Mungkin banyak tantangan, rintangan seperti yang dialami oleh para peziarah tersebut. Tapi percayalah, di saat kita percaya kepada Tuhan, penyertaannya itu nyata bagi kita. Jadi semua ketakutan kita, kebingungan kita, bahkan mungkin kesedihan yang mungkin sedang kita alami saat ini, percaya bahwa di saat kita percaya bahwa ada Allah yang bersama dengan kita, maka penyertaannya itu akan nyata dan pertolongannya itu akan dinyatakan dalam hidup kita. Jadi jangan takut. Kita punya Allah yang selalu menolong dan selalu berjaga-jaga untuk kita. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memampukan kita untuk selalu mengingat akan firman Tuhan, sehingga iman kita tetap kokoh dan pengiringan kita kepada Tuhan terus mengalami kemajuan dan iman kita semakin bertumbuh akan kepada Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur kembali pada saat pagi hari ini. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang begitu mengasihi kami, umat-umat-Mu. Bapa, sebagaimana Engkau sudah menolong para peziarah Israel seperti firman Tuhan yang kami sudah dengar pagi hari ini. Ada bahaya yang mereka hadapi, ada maut yang siap mengintai mereka, tapi mereka percaya perlindungan Tuhan dalam hidup mereka, dan kami percaya juga hal yang sama juga Tuhan akan kerjakan buat kami. Berkati dalam kami menjalani hari demi hari, Tuhan. Perjalanan yang kami jalani tidak mudah. Ada suka, ada duka, ada masalah, ada tantangan, rintangan yang terkadang menghadang langkah kami, yang terkadang mengambil sukacita dari hati kami. Masalah demi masalah yang mungkin sedang terjadi dalam hidup kami, umat-umat-Mu yang sedang mendengarkan firman-Mu pada saat pagi hari ini. Dan kami percaya Tuhan, satu hal bahwa Engkau selalu terjaga bagi kami, Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu siap untuk membela setiap perkara dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Sehingga kemenangan, pertolongan, perlindungan Tuhan itu nyata bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan roh, jiwa, tubuh kami di sepanjang hari ini. Engkau bersama dengan kami. Kami akan melihat Tuhan bekerja lebih dahsyat lagi buat hidup kami. Kami menjalani hari ini. Kami serahkan roh, jiwa, tubuh kami dalam pemeliharaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, bersyukur, berterima kasih. Haleluya. Amin.